Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Tijlaida, NIM 120160007. Saya dari kelas 5C Prodi Akuntansi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang Pegadaian Syariah, yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Baiklah, langsung saja yang pertama, yaitu Pegadaian Syariah. Apa sih Pegadaian Syariah? Pegadaian Syariah ini merupakan lembaga keuangan syariah yang mana mereka memberikan pinjaman kepada nasabahnya dengan menerapkan prinsip syariah Islam di dalamnya. Pegadaian Syariah ini juga memiliki arti, yaitu merupakan suatu produk pinjaman yang berbasis rang atau pembiayaan. Kemudian yang kedua yaitu rukun dan syarat Pegadaian Syariah. Di dalam transaksi pegadaian ini menurut syariah haruslah memenuhi beberapa rukun dan syarat tertentu, yaitu rukun gadai. Yang pertama yaitu adanya ijab dan qabul. Yang kedua adanya pihak yang berakat, yaitu pihak yang menggadaikan atau rahin, dan pihak yang menerima gadai atau murtahin. Yang ketiga adanya jaminan atau marhun, yaitu berupa barang atau harta. Yang keempat adanya utang atau marhun bih. Kemudian syarat sah gadai, rahin dan murtahin ini dengan syarat-syarat kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi kepemilikan. Setiap orang yang sah melakukan jual beli yaitu sah untuk melakukan gadai. Sigot dengan syarat tidak boleh terkait dengan masa yang akan datang dengan syarat-syarat tertentu. Utang atau marhun bih dengan syarat harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya, yaitu memungkinkan pemanfaatannya bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah. Serta harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dapat dikuantifikasikan, maka ran itu tidaklah sah. Kemudian barang atau marhun dengan syarat harus bisa diperjualbelikan, yaitu harus berupa harta yang bernilai. Marhun ini harus bisa dimanfaatkan secara syariah, serta harus diketahui keadaan fisiknya. Harus dimiliki oleh rohin, setidaknya harus seizin pemiliknya. Baiklah, selanjutnya yang ketiga yaitu akad-akad yang ada di dalam Pegadaian Syariah. Pada dasarnya, Pegadaian Syariah ini berjalan di atas berakad transaksi syariah. Yang pertama yaitu akad ran. Ran ini dimaksud yaitu untuk menahan harta si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan atau memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Kemudian yang kedua yaitu akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat Pegadaian Syariah. Adapun beberapa tujuan di dalam Pegadaian Syariah ini yaitu yang pertama, turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Pada umumnya yaitu melalui penyaluran uang pembiayaan atau pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang kedua yaitu pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Yang ketiga yaitu pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman atau pembiayaan yang berbasis bunga. Kemudian yang keempat yaitu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat yang mudah. Adapun beberapa manfaat dari Pegadaian Syariah yaitu terbagi menjadi dua, yaitu untuk nasabah dan bagi perusahaan. Yang pertama, bagi nasabah, yaitu tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu
cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan. Di samping itu, nasabah juga mendapatkan manfaat dalam penaksiran nilai suatu barang yang bergerak secara profesional dan mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya. Kemudian yang kedua yaitu bagi perusahaan. Yang pertama itu penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana. Kemudian yang kedua yaitu penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah untuk memperoleh jasa tertentu. Baiklah, yang selanjutnya yaitu persamaan dan perbedaan antara pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah. Adapun persamaan pegadaian konvensional dan pegadaian syariah ini yaitu mereka sama-sama merupakan lembaga keuangan yang mana memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar gadai. Serta di dalam menjalankan usahanya tersebut, pegadaian memberikan pinjaman dengan adanya agunan atau jaminan dari masyarakat yang berguna apabila suatu saat nasabah tersebut tidak mampu untuk membayar hutangnya. Maka pihak pegadaian ini boleh melakukan pelelangan atas barang tersebut dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah peminjam tersebut, biasanya dilakukan 3 hari sebelum diadakannya pelelangan. Kemudian terdapat perbedaan antara pegadaian konvensional dan pegadaian syariah, yang mana pegadaian konvensional ini memiliki prinsip saling tolong-menolong dan juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal, serta di dalam hukum perdata hanya berlaku pada benda yang bergerak saja. Sedangkan di dalam pegadaian syariah ini yaitu memiliki prinsip sukarela atau tolong-menolong tanpa mencari keuntungan atau mencari keuntungan yang sewajarnya saja. Dan pegadaian syariah ini berlaku pada benda yang bergerak atau tidak bergerak. Kemudian yang selanjutnya yaitu sumber pendanaan pegadaian syariah. Adapun sumber dari pendanaan pegadaian syariah ini merupakan lembaga keuangan yang tidak diperbolehkan untuk menghimpun dana secara langsung dari masyarakatnya, yaitu dalam bentuk simpanan, misalnya saja seperti giro, deposito, dan tabungan. Untuk memenuhi kebutuhan dananya tersebut, PT Pegadaian ini memiliki sumber-sumber dana tersendiri, yaitu seperti modal sendiri, penyertaan modal dari pemerintah, pinjaman jangka pendek dari perbankan, pinjaman jangka panjang yang berasal dari kredit luar Bank Indonesia, serta dari masyarakat yaitu dengan melalui penerbitan obligasi. Kemudian materi yang terakhir yaitu berakhirnya akad gadai. Akad gadai ini akan berakhir apabila yang pertama, barang gadai telah diserahkan kembali kepada pemiliknya. Yang kedua, rohin telah membayar hutangnya. Pembebasan utang dengan cara apapun ini, walaupun dengan pemindahan oleh murtahin, dan pembatalan oleh murtahin walaupun tidak ada persetujuan dari pihak lain. Rusaknya barang rohin ini bukan oleh tindakan atau pengguna murtahin. Pemanfaatan barang ron dengan penyewaan, hibah atau sedekah baik dari pihak rohin maupun murtahin